Fungsi keluarga. Fungsi keluarga merupakan aspek yang paling fundamental dalam kajian sosiologi keluarga karena berhubungan langsung dengan keberlangsungan masyarakat. Kingsley Davis menyebut bahwa keluarga memiliki dua fungsi pokok, reproduksi biologis dan sosialisasi anak. Namun dalam perkembangan ilmu sosiologi, fungsi keluarga semakin luas meliputi aspek ekonomi, afektif, pendidikan, dan kontrol sosial. Berikut ini uraian fungsi keluarga beserta contoh konkret. A. Fungsi reproduksi berkaitan dengan kelangsungan generasi manusia. Melalui perkawinan, keluarga melahirkan keturunan yang menjamin keberlanjutan masyarakat. Namun dalam masyarakat modern, fungsi reproduksi tidak lagi hanya dipandang secara biologis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan sosial terhadap anak. Misalnya, keluarga di perkotaan kini lebih memilih memiliki anak sedikit, tetapi berkualitas, dengan alasan ekonomi dan pendidikan. B. Fungsi sosialisasi keluarga adalah agen sosialisasi pertama dan utama bagi anak. Melalui keluarga, anak belajar nilai, norma, bahasa, dan perilaku sosial yang diterima masyarakat. Berger dan Lachman menekankan bahwa keluarga merupakan tempat terjadinya primary socialization, yaitu proses internalisasi nilai yang membentuk identitas sosial anak. Sebagai contoh, anak-anak di keluarga Jawa diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua melalui bahasa krama, sedangkan anak di keluarga Bugis dibiasakan menjaga harga diri, siri, na, pace. Nilai-nilai ini menjadi dasar pembentukan karakter sosial yang melekat hingga dewasa. C. Fungsi ekonomi keluarga berperan sebagai satuan ekonomi yang memenuhi kebutuhan dasar anggotanya, seperti sandang, pangan, dan papan. Dalam masyarakat agraris, keluarga biasanya bekerja bersama dalam sektor pertanian atau usaha keluarga. Sementara dalam masyarakat industri, fungsi ekonomi lebih berorientasi pada pembagian kerja dan penghasilan individu. Contohnya, dalam keluarga pedagang di Makassar, suami mengelola toko grosir sementara istri membantu mengatur keuangan dan hubungan dengan pelanggan. Bentuk kerjasama ini menunjukkan fungsi ekonomi keluarga yang adaptif terhadap kondisi sosial. D. Fungsi afektif dan emosional keluarga juga merupakan tempat bagi individu untuk mendapatkan kasih sayang, rasa aman, dan dukungan emosional. Parsons menegaskan bahwa fungsi afektif keluarga sangat penting dalam menjaga stabilitas kepribadian anggotanya. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis cenderung memiliki kepercayaan diri dan kestabilan emosional yang lebih baik dibanding anak dari keluarga yang penuh konflik. E. Fungsi perlindungan keluarga berfungsi melindungi anggotanya dari ancaman fisik maupun psikologis. Orang tua berperan menjaga anak dari bahaya, memberikan rasa aman, dan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Dalam konteks sosial yang lebih luas, keluarga juga berfungsi sebagai tempat perlindungan sosial ketika terjadi krisis ekonomi atau kehilangan pekerjaan. Sebagai contoh, dalam masa pandemi COVID-19, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan kembali tinggal bersama keluarga di kampung sebagai bentuk perlindungan sosial dan dukungan emosional. F. Fungsi pendidikan keluarga berperan dalam pendidikan informal seperti membentuk sikap, kebiasaan, dan nilai moral. Sebelum anak mengenal pendidikan formal di sekolah, keluarga sudah lebih dulu mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. John Dewey menyebut pendidikan keluarga sebagai bentuk experiential learning pertama dalam kehidupan seseorang. Sebagai contoh, keluarga di lingkungan nelayan sering menanamkan nilai kerja keras dan ketekunan sejak dini dengan melibatkan anak dalam aktivitas sehari-hari di laut. G. Fungsi kontrol sosial keluarga menjadi tempat pertama bagi individu belajar disiplin dan memahami batas perilaku yang dapat diterima masyarakat. Orang tua menetapkan aturan, memberi sanksi,
dan mengarahkan perilaku anak agar sesuai dengan norma sosial. Dalam hal ini, keluarga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial informal yang efektif. Misalnya, ketika anak melanggar aturan seperti berbohong atau membolos sekolah, orang tua memberikan teguran atau hukuman ringan agar anak belajar bertanggung jawab. 4. Hubungan keluarga dengan masyarakat keluarga tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem sosial masyarakat. Hubungan antara keluarga dan masyarakat bersifat timbal balik. Keluarga membentuk masyarakat melalui proses sosialisasi, sementara masyarakat memengaruhi keluarga melalui norma, hukum, dan struktur sosial. Emil Durkheim menjelaskan bahwa solidaritas sosial dalam masyarakat bergantung pada integrasi nilai dan norma yang sebagian besar dibentuk melalui institusi keluarga. Dalam masyarakat tradisional, solidaritas bersifat mekanis karena nilai dan kepercayaannya homogen. Sementara dalam masyarakat modern, solidaritas bersifat organis karena bergantung pada spesialisasi peran dan saling ketergantungan antar individu. Dalam konteks ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara individu dan masyarakat. Anak yang lahir dan tumbuh dalam keluarga akan belajar bagaimana berinteraksi di masyarakat, menghormati otoritas, dan memahami tanggung jawab sosialnya. Hubungan keluarga dan masyarakat juga terlihat dalam fungsi reproduksi sosial, di mana keluarga berperan melahirkan anggota baru yang akan mengisi peran-peran sosial di masyarakat. Misalnya, keluarga yang menanamkan nilai kerja keras dan kejujuran akan melahirkan individu yang produktif dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Sebaliknya, jika keluarga gagal menjalankan fungsi sosialisasi, masyarakat dapat menghadapi berbagai masalah sosial seperti kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, atau rendahnya etos kerja. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesehatan sosial keluarga. Dalam masyarakat modern, hubungan keluarga dengan masyarakat juga dipengaruhi oleh media dan teknologi. Anthony Giddens menyebut bahwa globalisasi dan transformasi komunikasi menciptakan keluarga refleksif, di mana identitas dan nilai keluarga terus dinegosiasikan dalam konteks sosial yang berubah cepat. Misalnya, media sosial kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga memengaruhi cara orang tua mendidik anak, membangun citra keluarga, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Di Indonesia, peran keluarga dalam masyarakat juga diatur dalam kebijakan publik. Program-program seperti Bina Keluarga Balita, BKB, dan program ketahanan keluarga yang digagas oleh BKKBN merupakan upaya negara memperkuat fungsi keluarga sebagai basis pembangunan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya urusan privat, tetapi juga merupakan institusi sosial yang berperan strategis dalam pembangunan nasional. Keluarga merupakan pilar utama kehidupan sosial yang berfungsi sebagai wadah pembentukan karakter, nilai, dan norma masyarakat. Melalui struktur dan bentuknya yang beragam, keluarga berperan penting dalam menjaga kesinambungan sosial, baik melalui fungsi reproduksi, sosialisasi, ekonomi, pendidikan, maupun kontrol sosial. Hubungan keluarga dan masyarakat bersifat timbal balik, di mana keluarga menjadi cermin nilai-nilai sosial yang berlaku, sementara masyarakat menjadi ruang bagi keluarga untuk berinteraksi dan beradaptasi. Dalam konteks perubahan sosial saat ini, di tengah arus globalisasi, urbanisasi, dan digitalisasi, peran keluarga semakin kompleks. Struktur dan fungsi keluarga perlu terus diperkuat agar dapat menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Bronfenbrenner dalam teori ekologi perkembangan manusia, keluarga merupakan mikrosistem paling penting yang membentuk individu sebelum mereka berinteraksi dengan sistem sosial lain. Oleh karena itu, memperkuat keluarga berarti memperkuat fondasi masyarakat.
Dengan memahami struktur, bentuk, dan fungsi keluarga secara sosiologis, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis fenomena sosial yang berakar pada dinamika keluarga seperti perubahan peran gender, konflik generasi, pola asuh modern, hingga tantangan keluarga digital, dan mengaitkannya dengan pembangunan sosial di masyarakat Indonesia kontemporer.